Oke, ini mic-nya Mas Warung. Oke, halo Mas Warung, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Warung ini masih saudara nama Limbat nggak sih Mas? Kalau limbat kan dikirim nyambung lurus. Kalau ini lurus ya, karena kan emang udah dilurusin gitu ya kan? Oke, Mas boleh kita duduk aja dulu yuk? Siap. Oke, baik. Boleh kenalan dulu? Boleh ya, oke. Udah kenal tadi ya Mas ya. Oke, tapi mungkin bisa diperkenalkan diri lagi gitu kan ya. Mas dengan siapa dan dari mana. Tapi kayaknya kalau ngobrol bersama dengan Yayasan Siap Indonesia, kalau nggak ada kayak ada ular-ularnya di sini tuh kok kayak kurang gitu ya sebenarnya ya. Biar kelihatan ciamik gitu loh. Gini, jadi Tapi jangan yang untuk ular Yayasan Ular Indonesia ini lebih concern ke ular-ular liar. ular-ular liar. Iya, jadi kami ini lembaga studi ular Indonesia. Hanya kita lebih concern ke penanganan ular liar yang ada di kita. Jadi kalau untuk ular-ular yang ditampilkan sini, ular liar boleh. Oke. Jadi boleh ini sekalian kita tampilkan ular-ularnya kalau memang ada, boleh ditaruh sini. Ya nggak liar nggak apa-apa, kalau bisa jangan yang liar ya. Tak gede. Bukan yang hijau-hijau. Baik. Oke, jadi biar kayak gimana gitu ya Mas Faruk ya. Oke, Mas Faruk, dari banyaknya binatang gitu kan ya, binatang lucu-lucu di dunia ini, ada anjing, kucing, panda dan sebagainya. Kenapa malah Mas Faruk ini kok sukanya malah ular? Jadi kalau untuk sukanya itu karena basic saya itu anak desa. Orang desa, uripnya Aku desa kok ada pedih ya mbak ulo kan? Aku kayak pananggone sawah, sungai. Iya, jadi anak desa zaman dulu itu mainnya, iya karena nggak ada gadget ya zaman dulu, mainnya sama hewan-hewan atau dengan berikan alam langsung. Saya kira dulu karena Mas Faruk waktu kecil pernah digigit ular, gitu kan akhirnya mencintai ular gitu ya. Iya, kalau untuk itu tidak. Kalau itu tidak ya, ditaruh di depan sini. Nah, ini ularnya mereka ular-ular liar atau kalau yang ini dibudidayakan? Ini ular liar. Jadi kami itu ular-ular yang ada di kami adalah ular-ular hasil rescue atau penyelamatan. Yang ular ketika ada ular masuk ke rumah warga itu ambil gitu. Jadi kami melatih juga damkar, pest control, perusahaan-perusahaan itu kami yang melatih untuk snake handling trainingnya. Oke, seperti itu ya Mas ya. Tapi jujur sih kalau ular liar itu biasanya yang aku sering sih yang memang warnanya tuh mesti hitam gitu kan, atau coklat gitu. Jarang loh sih biru. Masa rumah orang itu jarang ya. Oke, tapi kita mau ngobrol dulu tentang Siap dulu Mas. Ini sebenarnya awal-awal berdirinya seperti apa gitu kan? Boleh cerita dulu. Oke, untuk Siap sendiri ini awal mulanya dulu dari Jogja, yaitu dari anak-anak pramuka yang suka berinteraksi dengan ular. Namanya dulu bukan Siap. Tahun 1998 itu ada kumpulan anak pramuka yang suka ular, akhirnya mendirikan perkumpulan namanya Matrix Oak atau Pramuka Ular. Nah, di tahun 2003 itu barulah kami merubah nama menjadi Siap. Tapi waktu itu masih berbentuk lembaga. Tahun 2010 kami sudah berubah yayasan. Siap Yayasan Ular Indonesia, betul. Jadi kami lebih concern ke ular-ular liar yang ada di Indonesia, lebih ke konservasinya. Oke, jadi kayak lebih penyelamatan terhadap ular-ular itu sendiri ya. Betul. Untuk misi kami adalah merubah paradigma negatif yang tentang ular yang berkembang di masyarakat. Oke, kalau kita berbicara tentang paradigma memang benar gitu kan, kalau bisa dibilang memang benar stigma masyarakat terhadap ular itu benar-benar apa ya, kayak nggak ada bagus-bagusnya gitu ya. Betul. Pokoknya segala keburukan, kejelekan itu semuanya ada di ular, ya kan? Yang katanya ular itu, ular kalau masuk rumah lu hati-hati itu berarti orang setan, ya kan? Ada yang bilang kayak gitu, betul ya. Terus ada yang bilang juga kayak kalau Punya nazar yang belum dipenuhi atau punya janji yang belum dipenuhi. benar, kamu mari mateni opo, kan?
Negatif toh ya. Pokoknya negatif toh, nggak ada yang gimana gitu ya Nah kan? itulah yang berusaha untuk kami rubah, tentunya dengan dasar pengetahuan ilmiah ya. Jadi kita bisa menjelaskan secara ilmiah dan dasar-dasarnya. Oke, Mas mungkin boleh dijelaskan nih beberapa paradigma yang memang cukup umum gitu kan, yang memang yang beredar di masyarakat gitu kan, dan mungkin bisa dijelaskan mungkin secara ilmiah penjelasannya seperti apa? Contoh-contohnya. Contoh-contohnya mitos yang sering berkembang di masyarakat dan itu sangat-sangat umum sekali, bisa dilihat di sebelah kirinya. Sebelah kiri. Oh, sebelah kiri. Ya, hubungan berduri sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Oke. Ular tidak takut garam. Kan apalagi garam diet ya, oke. Karena ular bukan hewan berlendir dan sisik ular terbuat dari keratin. Nah, mitos yang berkembang di masyarakat bahwa selama ini biar ular tidak masuk rumah, salah satunya adalah dengan menebar garam. Ya, Ya kan mitosnya seperti itu, dengan menebar garam. kita kalau camping aja, gitu kan ya, camping gitu di hutan, terus yaudah tebar garam dulu di sekitar Tenda, mengelilingi tenda supaya tidak ada ular yang masuk. Betul. Mitos-mitosnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya, ternyata ular itu sama sekali tidak takut dengan garam. Karena seluruh tubuh dari ular itu tadi ditutupi atau dilindungi oleh sisik. Mulai dari mocong sampai ujung ekor itu sisik semua. Bagian bawah, bagian atas, bahkan mata pun itu ditutupi oleh sisik. Dia tidak punya kelopak mata. Dan sisik ini bahannya dari keratin atau bahan yang sama membentuk rambut dan kuku kita. Iya, karena itu ular sama sekali tidak terpengaruh oleh garam. Tidak seperti cacing, lintah, macet yang akan mati apabila terkena garam. Betul, karena memang itu kan jenis-jenis binatang yang berlendir, ya kan? Tapi kalau ular ini berbeda, gitu ya. So, jadi setelah akhirnya terbantahkan nih, gitu ya kan? Betul. Terbantahkan kalau ular dengan garam itu dia tidak bisa masuk, gitu. Berarti harus pakai apa dong untuk melindungi? Nah, kalau ular ini sebetulnya tidak sama sekali tidak ada hal-hal yang efektif ya untuk mencegah ular masuk. Artinya selama ini kan banyak sekali kasus-kasus ular yang masuk ke rumah, ke hunian warga. Itu banyak sekali penyebabnya. Ya, boleh kasih tahu tuh Mas penyebabnya apa kok tiba-tiba ular itu gitu kan? Tiba-tiba ada di kamar, ada di rumah, di mana gitu kan? Aneh gitu loh. Iya, itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebetulnya. Karena dia mikirnya, jujur ya Mas, mikirnya kalau ada ular di rumah gitu, aku ikan sengirim ini pasti. Paradigma negatif lagi. Iya, jatuhnya mungkin seperti itu. Kasihan ularnya kayak difitnah terus ya. Gimana itu Mas? Jadi ular masuk ke rumah itu sebetulnya dia itu tersesat. Oh, ular bisa tersesat juga? Bisa, dia sebetulnya tersesat masuk ke rumah. Karena apa? Karena dia itu mencari kebutuhan dasar hidupnya. Contohnya, dia mencari makan. Makanan ular, ular yang kecil-kecil itu makannya cicak. Lalu dia ada juga jenis-jenis ular yang makan tikus. Nah, ketika dia berburu, dia mencium ada makanan di rumah manusia, di dunia manusia. Makanya dia mengejar berusaha memburu sumber bau dari makanan itu tadi yang akhirnya masuk ke rumah. Berarti penciuman ular itu luar biasa ya Mas ya? Luar biasa. Indra terkuat ular adalah indra penciuman. Oh, bukan penglihatan. Bukan. Kalau penglihatan ular itu bisa dikatakan dia itu rabun. Dia hanya bisa melihat warna itu hitam, putih, sama bayang-bayang semu gitu aja yang dilihat. Oh, berarti sebenarnya kita tuh nggak kelihatan kalau sama ular itu ya? Kurang bagus. Untuk penglihatan ular kurang bagus. Indra terkuatnya adalah indra penciuman. Tapi penciuman ular itu bukan yang dari hidung. Oh, Penciuman ular dari lidahnya. oh berarti di lidahnya itu ada lubang-lubangnya gitu ya? Nah, jadi lidah ular fungsinya untuk sebagai indra penciuman. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika ditabur garam, ular itu kan melek-melek ya, mengeluarkan lidahnya. Asik. Nah, itu lidah ular sama sekali bukan untuk sebagai indra perasa. Oh, berarti dia nggak kerasa kalau asin. Nggak kerasa asin. Jadi dia mengeluarkan lidahnya juga bercabang.
Tidak bercabang kalau secara Pelin-pelan lah berarti dia ya, yang bercabang pelan. Iya, betul. Negatif lagi. Padahal itu lidah ular bercabang itu dia itu agar lebih banyak menangkap partikel-partikel atau ion-ion yang ada di udara di kanan kirinya. Ketika mengeluarkan menjulurkan lidahnya. Terus lidahnya ditarik masuk, ditempelkan ke langit-langit mulutnya. Di langit-langit mulutnya ini ada organ namanya organ Jacobson. Apa? Organ Jacobson. Ditempelkan ke situ, organ Jacobson ini terhubung dengan otak. Oke. Diolah di otak baru ada apa di sekitarnya. Oh gitu. Jadi dia menciumnya itu dengan tidak menggunakan hidung, tapi dengan menggunakan lidah, terus dia menangkap partikel-partikel yang ada di udara. Masuk ke dalam sini, Jacobson tadi ya diolah, terus masuk ke otak, ding ding ding. Di sebelah sana ada cicak, gitu ya. Terus dia langsung jalan. Tapi dia benar juga nggak sih mas kalau ular itu juga bisa berdasarkan dengan bisa merasakan itu dengan tubuhnya. Merasakan dengan tubuhnya itu maksudnya Kayak kan dia di tangan, berarti kan kalau ada getaran atau gerakan-gerakan apa dia bisa tahu di situ. Oh bisa, ada jenis-jenis ular yang sensitif pada getaran. Ular yang sensitif pada getaran itu seperti ular dari keluarga Colubridae, seperti ular kayu. Ular kayu itu sensitif pada getaran. Ular kobra sensitif pada getaran. Kalau ular yang ada di hadapan kita ini dari keluarga Viperidae. Ular apa? Viperidae, ular viper. Viper itu berarti ini top beracun semua. Berbisa tinggi, bukan beracun, berbisa. Berbisa sama beracun beda ya? Beda. Oke. Seru nih, ya. Oke, beracun dan berbisa itu beda. Bedanya di mana mas? Kalau bisa itu untuk efek merusaknya itu harus melalui injeksi ke jaringan, injeksi ke tubuh. Kalau racun itu bisa terpapar seperti diminum, terhirup, ya kan, bisa melalui telinga terus. Jadi kita minum itu racun ya kan? Kalau berbisa jadi pernah lihat nggak ada milking atau memerah bisa kobra lalu diminum? Yes. Nah itu tidak masalah. Nggak masalah karena bisa ular ini tidak bekerja atau dia tidak merusak ke saluran pencernaan. Dia bukan racun. Itu bedanya bisa dengan racun. Oh. Jadi bukannya orangnya sakti, punya obyek itu enggak, memang secara ilmiah nggak apa-apa. Tapi kalau gini mas, bisnya kan ditaruh di gelas, kan keluar, terus kita minum. Nah, tapi ketika kita minum, di lidah kita ini ada luka nih. Kan otomatis lewat lukanya ini kan bisa masuk tuh. Yang bahaya yang bahayanya yang itu tadi ketika ada sarnyawan atau luka atau lubang, bahayanya di situ. Tapi kalau memang mulut kita sehat, pencernaan kita sehat, nggak ada luka, nggak ada darah, aman. Tapi kayak orang gila mana ya yang minum racun kobra? Kayak emang ada? Ya, Ada manfaatnya. kebetulan konten aja mungkin ya. Saya kira dia ada manfaatnya gitu kan itu saya minum gitu. Tapi itu benar nggak sih mas kalau yang barusan bisa ular kita keluarkan seret, terus habis itu ya udah bisanya habis nih. Jadi nanti kalau dia mikir lagi udah nggak berbisa lagi. Itu salah. Jadi bisa ular itu akan habis ketika dia sudah mati. Oh, jadi masih ada. Dia akan berproduksi terus seperti halnya ludah kita. Ketika kita meludah, berapa kali pun kita meludah, apakah pernah habis? Enggak, kecuali mati. Nah, seperti itulah gambaran gampangnya bisa ular yang seperti apa. Kapan dia tidak berhubung? Karena ini punya kelenjar sendiri, jadi dia punya namanya kantong bisa atau venom gland di belakang matanya. Oke. Di situ, itulah tempat memproduksi bisa ular. Karena bisa ular ini selain buat senjata, fungsinya bagi ular itu sendiri adalah untuk membantu pencernaan ular itu sendiri. Oke. Benar. Tapi mungkin nggak sih bagi ular ini sendiri dia akan keracunan bisanya sendiri? Tidak. Jadi bukan berbelit itu saya terus dia salah matok dirinya sendiri.
Oh, mematok dirinya sendiri, bisa jadi. Bisa jadi, tak pikir matok mangsa, terus mangsanya mati dimakan terus keracunan ya enggak. Iya, enggak kayak gitu. Kan bisa juga seperti itu ya. Bisa jadi. Mati. Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Gue jadi belum pernah lihat ya, Mas. Iya. Belum pernah lihat kejadiannya seperti apa gitu ya. Oke, tapi di antara yang tiga ini yang paling mematikan yang mana? 3 ular ini warnanya berbeda, tapi ini satu jenis. Oh, Satu jenis ini. Dan ini bukan hasil rekayasa genetika atau bukan hasil kawin di kandang, tapi ini benar-benar dari alam. oh, warnanya ini memang seperti ini. Ini Iya, namanya sama semua. sama semua, jenisnya sama, namanya juga. Warnanya ada berapa varian ini ya, Mas? Kalau kayak gini. Ini untuk nama ilmiahnya atau nama latinnya itu adalah Trimeresurus insularis. Kalau orang Jawa bilangnya ulo luwu. Ular apa? Ulo luwu. Luwu. L-U-U W-U-U. Oh, lulu. Ya, Nggak pakai jambu ya, Mas ya? Jambu lulu. Enak itu buat nginep ya. Iya. Ini lulu beda lagi ya. Temen ya. Kemahalan Mas ya. Oke. Oke, berarti ini semuanya sama namanya ular lulu, cuma memang warnanya beda. Sebenarnya apa sih yang membuat warnanya ini kok bisa beda-beda gitu? Biasanya kan kalau satu jenis gitu ya, biasanya kan ya udah warnanya gitu-gitu aja gitu. Belum tentu, satu jenis belum tentu sama ya. Artinya di setiap wilayah ini kan kalau untuk Trimeresurus insularis ini persebarannya itu ada di sebagian Jawa Barat, di Jawa Timur, lalu di Nusa Tenggara, Bali, Nusa Tenggara. Nah itu setiap daerah itu kan memiliki keadaan geografisnya berbeda, suhunya berbeda, sumber makanannya pun berbeda kandungannya. Jadi itu yang mungkin membuat dia Warnanya pun jadi warnanya pun menyesuaikan kondisi lingkungan. berbeda. Iya. Oke, kalau untuk siap sendiri juga sering nggak sih kalau menemukan apa namanya ular-ular yang memang jenisnya ini venom yang berbisa gitu? Sering, sangat sering sekali. Umumnya itu yang paling sering adalah ular kobra atau macan skutantrik. Itu kalau kobra tuh habitatnya di mana? Dekat-dekat rumah juga? Nah ini kenapa kami lebih sering ketemu dengan ular kobra, dan ular kobra itu kan ular yang populer. Artinya ketika kita menyebut ular kobra, semua orang pasti akan punya gambaran kan? Iya, kobra itu yang seperti apa? Kalau aku ular kobra, yang aku ingat di situ Sri Devi, langsung Sri Devi ular kobra, gitu-gitu ya kan? Ya, mengangkat kepalanya, memekakkan deduk. Betul. Ya, ular kobra ular populer. Nah, dan memang itu benar adanya, dan dia sangat-sangat dekat sekali dengan kita keberadaannya. Sekarang di area pesisir pantai, artinya di dataran rendah, ditemukan ular kobra. Di pegunungan atau dataran tinggi ditemukan ular kobra. Di desa ada ular kobra. Di perkotaan Jakarta, perkotaan besar pun ya, Jakarta, Surabaya, banyak ular kobra. Di ladang, sawah, jadi semua tempat ini ada ular kobra. Berarti dia ular kobranya tinggalnya ngawur ya Mas? Bukan ngawur, dia itu pandai beradaptasi, sangat-sangat pandai beradaptasi. Sepengetahuan saya sampai saat ini, banyak ular kobra yang sangat-sangat pandai beradaptasi. Di semua lini ada, di semua ketinggian permukaan bumi itu ada. Biasanya ular kobra ini sering ditemukan itu tempatnya itu di lingkungan yang seperti apa sih Mas biasanya? Di lingkungan yang mendukung dia untuk hidup. Jadi ular itu memeden, pindah-pindah, dia nggak punya rumah dan dia nggak butuh Punya kos. KTP dia ya? Punya KTP, karena kos juga nggak kuat bayar kos. Sama kayak angin dia nggak punya KTP ya, oke. Wah, buat itu. Oke, sudah lewat itu tak apa ya. Oke, lanjut lagi Mas. Guyu deh. Oke, kita lanjut. Berarti memang apakah dia itu biasanya kan orang tuh mikirnya oke ular itu berarti suka tempat yang lembab atau yang apa gitu. Jadi ular itu hidup atau tinggal di tempat yang mendukung kebutuhan hidup dia, kehidupan hidup dasar dia. Ketika di situ di suatu wilayah atau di suatu habitat itu ada sumber makanan dia, ada air, ada tempat persembunyian, dia akan merasa
dia akan betah tinggal di situ. Tapi ketika di situ salah satu kebutuhan dasar hidupnya tidak ada, dia akan pergi. Contohnya ketika musim kawin, dia akan berkelana mencari pasangannya. Jangan berpindah-pindah. Kalau ular king cobra, kalau ular raja cobra itu beda lagi. Itu beda lagi. Kalau ular king cobra ini adalah spesies ular yang paling cerdas. Jadi berarti bisa diajak curhat ngobrol gitu ya? Bisa. Dengan pikiran gitu ya? bisa. Kemarin kan sudah dibuktikan berkomunikasi oleh Jelita. Oh iya. Gimana udah dikasih makan pakai tangan sendiri? Udah dicoba? Nanti kita coba sama. Nanti kita Mbak Mas aja jangan sama-sama Mas aja sendiri ya. Oke, berarti kira-kira nih kita ngobrolin tentang king cobra. Beda dan king cobra dengan king cobra itu beda. Beda. Oke, bedanya di mana? Kalau ular kobra, dia itu tidak. Kalau ular kobra mampu menyemburkan bisanya. Ular kobra biasa. Kobra Jawa, Javan spitting cobra itu mampu menyemburkan bisanya. Oh ya, gini ya, di Indonesia ini memiliki dua jenis kobra, ular kobra. Ada dua spesies, yaitu Raja Sumatrana atau kobra Sumatera. Itu persebarannya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Untuk Raja Sputatrik atau Javan spitting cobra atau kobra Jawa itu persebarannya di Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Gitu. Kalau di dunia, kalau di dunia itu ada 54 jenis untuk ular kobra. Dan semuanya berbisa. Semuanya berbisa tinggi. Gak ada yang baik. Ada yang baik. Iya, bisa diajak juga. Serem ya. Jadi memang jenisnya itu sangat banyak sekali. Tapi kalau yang di Indonesia di Jawa itu ya itu tadi Jawa apa Mas? Javan spitting cobra. Spitting cobra dan juga Sumatera. Di Sumatera itu ada Raja Sumatera. Iya. Dan ini tipenya yang memang bisa menyemburkan. Dan dua-duanya yang di Indonesia ini dua-duanya bertipe spitting, bertipe penyembur. Berarti kalau penyembur kan berarti dia nggak masuk dong ke pembuluh darah. Kan harus ada yang nyantai. Betul. Yang diserang adalah mata. Yang ditilang adalah mata. Atau yang mempunyai kan mata ini rentan, rapuh. Dan itu sangat akurat tembakannya. Semburannya akurat menyerang mata. Mau dikasih contoh? Kalau saya sudah siap, saya sudah menyiapkan pakai kacamata. Iya, pakai pelindung mata saya. Oh, pantesan Mas ini kalau di YouTube aksinya tuh kayak nyantai karena memang dia tipikalnya penyembur ya, bukan menggigit ya. Iya. Berarti dia kalau gigit malah nggak keluar. Oh, sama aja, gigit ya keluar. Tapi dia mampu menyemburkan bisanya. Jadi gini, ular itu sejatinya itu dia tidak akan menggigit kalau tidak sangat-sangat terpaksa. Kalau tidak terancam. Iya, bukan terancam aja. Kalau terancam dia akan mode siaga dulu. Umum orang. Jadi nggak langsung kuantem ini enggak. Ular itu sebetulnya tidak akan menggigit, walaupun itu ular berbisa. Ya. Ular berbisa itu fungsi dari bisa ular dikembalikan lagi. Fungsi dari bisa ular adalah untuk melumpuhkan massa dan juga untuk senjata bagi dia. Makanya dia itu akan menghemat senjatanya. Dia akan sangat menjaga, nggak akan membuang bisanya itu dengan sia-sia. Tapi kan seperti yang Mas sampaikan tadi, kalau ular ini dia bisa memproduksi dengan bisanya itu kayak nggak bakal habis. Betul. Cuma kan butuh waktu, iya kan? Kalau dia menghabiskan bisanya itu otomatis butuh tenaga, butuh asupan makanan juga. Oh, jadi dia harus rilurnya itu ya? Iya, betul. Jadi nggak bisa langsung, jadi memang butuh waktu. Iya. Oke, kalau itu ngomongin semburannya itu bisa sampai berapa meter? Semburannya akurat hingga 2,5 meter. Wow, jauh juga. Semakin terancam ya kita ini ya. 2,5 meter masih kena juga. Bisa akurat. Hanya saja bentuknya nggak langsung lurus gitu, tapi bentuknya parabol. Dipengaruhi oleh gravitasi bumi juga. Oh, iya. Jadi nggak gitu ya. Oke. Tapi yang diserang pasti mata. Jadi ketika kita berhadapan dengan ular itu dalam
jarak dekat Bu. Seandainya di sini ada ular kobra, saya berdiri di sini, ini nggak akan tiba-tiba ular mengambil saya. Kenapa gitu Mas? Karena dia tidak merasa terancam. Dia hanya baru mode siaga saja. Kecuali saya injak, dia baru akan masuk. Ya iyalah. Lagian ngapain kita tiba-tiba injak gitu ya? Kalau sengaja ya yuk, kalau nggak sengaja ya yuk. Wah iya, oh, bisa. Makanya kalau kita beraktivitas di luar ruangan atau beraktivitas outdoor, itu gunakanlah safety mulai dari bawah. Sepatu. Pakai sepatu minimal yang menutupi mata kaki. Pakai celana panjang. Saya biasanya kalau keluar pakai sepatu mayoran itu basah segini. Jadi kayak aman gitu kan ya. Iya. Terus pakai celana panjang juga nih, karena gigitan mereka tuh tidak menembus ya Mas ya. Mampu menembus. Tajam banget loh untuk tariknya. Ya terus ngapain yang pakai itu gitu loh. Kalau akhirnya masih kena juga. Setidak-tidaknya kan mengurangi. Ya, betul, mengurangi resiko. Oke, baik ya. Aduh, ternyata kalau udah ngomongin kobra ini agak-agak serem memang ya. Oke. Tapi kira-kira kalau king cobra dia nggak bisa. Kalau king cobra tidak mampu menyembur, dan king cobra ini adalah spesies ular berbisa yang terpanjang di dunia. Kalau ular terpanjang di dunia adalah yang kemarin dibawa oleh teman-teman hobi, teman-teman salpun kemarin, yang sanca batik, itu adalah jenis ular terpanjang di dunia, Malayopithecus reticulatus. Kalau ular king cobra itu ular berbisa terpanjang di dunia. Kira-kira panjangnya sampai berapa kilometer itu? Enggak sampai berkilo-kilo. Sampai berapa meter? Sekitar 7 sampai 8 meter. Panjang loh itu. Makanya Terpanjang ya. Oke, luar biasa. Tapi ukurannya segitu aja ya. Ya kalau untuk diameter itu bukan jadi patokan. Terus itunya mungkin lebih besar juga ya, apa namanya? Apa sih? Punuknya itu. Dia mempunyai itu kok. Terus ini apa namanya? Tedung. Oh, tedung. Iya, yang melebar itu ya. Itu namanya tedung. Kalau untuk ular king cobra, dia itu tedungnya nggak lebar. Dia nggak lebar tapi memanjang ke bawah. Sepanjang berdirinya dia. Kalau ular kobra itu hanya ya segitu aja, kayak sendok. Makanya terus ada motifnya gitu ya. Kalau untuk ular kobra Jawa tidak ada motifnya. Kalau king cobra ada motifnya. Ular king cobra ada motifnya. Di bagian depan sini ada warna agak kekuningan dan ada warna hitam. Di bagian belakang sini biasanya itu ada garis putih berbentuk huruf V 3 atau 4. Oke, Mas mungkin ini juga bisa jadi sebagai sosialisasi untuk keamanan masyarakat juga gitu kan, supaya ularnya itu nggak mampir ke rumah gitu. Kita apa sih yang harus kita sering-sering cek gitu maksudnya? Tips agar ular tidak masuk rumah, gitu kan ya? Nah. Tips agar ular tidak masuk rumah ya itu satu. Oke, bisa lawan. Nah kalau lewat jadi keluarnya itu sopan ya. Negatif bukan nggak kira mau bohong ada ini. Artinya jangan sampai ada lubang-lubang atau ada akses untuk ular itu keluar masuk. Seperti contohnya ketika kita menutup pintu, bawah pintu biasanya ada celah. Nah celah itu dipersempit. Terus lubang-lubang pembuangan air itu kalau bisa kasa-kasanya itu jangan diulangi. Oh, yang dipasang. Iya. Yang apa sih namanya itu? Yang biasanya orang rambut-rambut. Nah itu. Oke. Kalau udah membersihkan rambut-rambut itu ya dikembalikan lagi. Gitu. Kalau nggak ada akses ular untuk masuk ke rumah, bisa ya lewat situ. Bisa jadi lewat situ. Kalau lewat lubang toilet? Bisa jadi. Karena ada beberapa kasus itu ada ular dari kloset. Pas lagi ini lagi ya kan? Ya kalau lagi yang gini. Apa yang geli-geli gitu ya? Ternyata kalau itu ular. Oke. Jadi memang satu yang bisa dilakukan adalah dengan meminimalisir lubang-lubang yang ada di rumah. Betul. Ya. Yang kedua jaga kebersihan. Artinya ketika rumah kita bersih,
sumber makanan ular itu tidak seperti tikus, ya kan? Kalau makanan kotor, tikus otomatis banyak kan termasuk di situ, dan itu mengundang ular untuk mancing, ya mancing. Nah kalau umpamanya nih Mas, kalau memang sudah terlanjur ada ular masuk ke rumah gitu kan ya, apa nih kita sebagai masyarakat itu yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah apabila kita Selain berdoa dan berusaha, apa ini Mas yang harus kita lakukan? Nah, kalau berdoanya itu wajib ya, kalau berusahanya, usaha yang harus kita lakukan pertama adalah apabila posisi ularnya terlalu dekat atau kita bertemu langsung dengan jarak yang dekat, itu kita langsung diam, jangan bergerak. Langsung diam, jangan bergerak. Kita boleh bernafas nggak tapi? Boleh, kita teriak nggak apa-apa, kita minta tolong nggak apa-apa, teriak ya, suara, mengeluarkan suara nggak apa-apa. Tapi jangan langsung diam, jangan bergerak. Tetap nafas boleh nggak? Kalau biasanya kalau ketemu kayak sejenis vampir itu kan kadang Ini vampir Cina gitu. Vampir Amerika beda lagi. Ini ke bawang putih. Kalau ular nggak, berarti cukup tidak bergerak saja. Iya. Karena kenapa Mas itu? Ketika kita langsung diam tidak bergerak, maka ular itu kebingungan dan tidak akan mampu mendeteksi keberadaan kita. Oh dipikir ya pohon gitu. Dipikir pohon, batu seperti itu. Apapun itu jenisnya. Tapi kalau dia naik kita kan dia bingung ya. Ya, kan harus dihindari. Yang pertama harus diam ya. Yang pertama harus diam kalau kita posisinya seandainya di dalam rumah nih ya, di dalam rumah terus kita nggak bisa menangani sendiri, tidak bisa atau tidak berani menangani sendiri, itu bisa minta bantuan snake rescuer, bisa ke teman sambung, bisa ke kami juga kayak sewa, bisa ke damkar sifat. Keberadaan syok ini di mana Mas? Nanti keberadaan syok gitu ya langsung ya. Keberadaan siok ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Kalau di Malang sendiri udah banyak nggak sih untuk anggotanya? Banyak ya. Jadi kami ini bukan keanggotaan sifatnya, kami ini kerelawanan. Jadi kami yayasan non-profit. Jadi kami disebut sebagai relawan dan kami menyebut diri kami adalah Mas Sosial. Oke, jadi kalau memang tiba-tiba ada ular kita nggak bisa nangani gimana, langsung aja bisa telepon seperti itu ya Mas ya. Betul. Langsung hubungi nanti tim siap terdekat dari rumah nearby gitu ya kan. Betul, itu yang akan membantu. Tapi tolong kerjasamanya ya. Ketika memanggil bantuan snake rescuer itu tetap pelapor ini tetap mengawasi ular tersebut, pergerakan ular tersebut dengan jarak yang aman. Jangan langsung Pak ada ular masuk rumahku terus ditinggal melayu di bawah HP. Rumahku jalan tolong rumahku kemasukan ular, tapi ularnya tidak diawasi. Ularnya kan bergerak kemana-mana. Tim rescue datang bingung ngobrol apa? Iya. Sama juga, tapi kan kasihan juga. Betul. Jadi mungkin bisa dipersempit untuk ruang geraknya ular. Betul. Iya kan? Diisolir. Diisolir gitu. Nah, di dalam rumah ditutup aja. Di dalam kamar tutup aja pintu kamar. Kalau dia mau berusaha keluar, no, stay. Wait, tunggu dulu ya. Oke, sampai nunggu tim rescuer. Tapi kalau memang tidak sempat nih Mas, kira-kira apa lagi yang harus dilakukan? Tidak sempat apa ini? Tidak sempat rescuer. Karena kan nggak semua orang tahu nih gitu kan ya. Kan nggak sempat tahu nomornya rescuer dan sebagainya. Betul. Makanya mulai dari sekarang disimpan. Aku ngomong nanya ini percuma dong pada gadis. Ayo simpan semuanya gitu ya. Rescue rata paling enggak itu simpan nomor gawat darurat. Berapa sih nomor gawat daruratnya? Nomor 112 itu sudah bisa. Nanti tersambung dengan damkar. Kalau nggak malesnya itu dihafal 112. Oh 112 itu nomor PSG. Kalau untuk nanya-nanya, iya. Itu gawat darurat. Oh 911. Iya. 911-nya versi Indonesia gitu ya. Halo 112. Oke. Nggak 008 Mas. Itu kan zaman kecil kita langsung keluar ya. Oke. Baik, ini benar-benar luar biasa banget ya. Jadi pokoknya intinya nggak boleh panik ya kan ya. Karena kalau semakin kita panik, semakin kita banyak gerak. Sudah deh. Syukur-syukur kalau dapat ular
kenapa kok kita berusaha untuk merubah paradigma negatif yang berkembang di masyarakat tentang ular ya, tentang ular ini ya. Itu untuk menjaga populasi ular itu sendiri. Ular ini kan sangat penting keberadaannya di sebuah ekosistem ya, karena dia masuk di salah satu mata rantai makanan. Betul. Karena orang selama ini kalau lihat ular itu pengennya bunuh udah. Nah itu tadi apabila di suatu ekosistem itu berada ular populasinya sangat sedikit, maka akan terjadi bencana ekologi. Maka meledaknya populasi di bawahnya, tikus banyak, yang rugi siapa? Petani itu siapa? Manusia. Terus akhirnya mengganggu stok makan pangan manusia ya. Jadi walaupun ular itu ular kobra itu nggak perlu takut, nggak perlu takut. Sejatinya semua ular itu takut pada manusia. Ular itu takut pada makhluk yang lebih besar dari dia. Dan pastinya ular takut sama Allah ya. Itu ular yang beriman. Pastilah kalau itu ya. Oke. Jadi memang kalau memang ada kasus yang pastinya kalau bertemu ular dimanapun, terutama di rumah, ya intinya sebisa mungkin jangan sampai dibunuh ularnya. Iya, karena apalagi di Malang ya, di Malang Raya ini sak kampung tau apa ya guys? Gimana? Sak kampung bilang ada ular di rumah gitu. Biasanya kan gitu. Bener nggak? Iya, buka-buka sak kampung teko kabeh kok. Langsung delok ikan. Apalagi zaman sekarang viral ya. Ular masuk rumah gitu ya kan. Oke, jadi pokoknya ini jangan panik, terus nanti bisa menghubungi 112 ya kan, supaya tim rescue ini bisa langsung datang ke sana. Terus habis itu ularnya nanti bisa dibawa dan diselamatkan ya. Tapi setelah itu ularnya mau dibawa kemana itu masing-masing? Kita lepas liarkan. Apabila kita nggak ada butuhnya, artinya seperti kami ini yang kami pelihara, bukan pelihara ya, yang kami kandangin. Yang kami kandangin ini ular-ular dari alam semua ekmal, bukan hasil ternak, bukan. Jadi ular-ular hasil rescue, kita dapat sweeping, dapat latihan, dapat bola itu kita tahan untuk apabila ada kegiatan. Kalau tidak ada kegiatan edukasi, pelatihan atau bangunan seperti ini kami nggak pasti akan langsung melepaskannya ke alam liar. Oke. Jadi bukan ditemukan di rumah, terus dikembalikan di belakang rumah kan masuk lagi ke rumah. Kejar terus gitu. Iya. Gak mari-mari loh si ulo ya. Oke. Jadi itu adalah mungkin salah satu hal yang bisa kita lakukan ya untuk seluruh pengunjung. Intinya jangan khawatir, jangan takut, jangan panik. Karena ada tim rescue gitu yang siap untuk membantu ya. Mungkin satu lagi nih Mas, untuk mengenali ular yang masuk itu kan ini antara ular yang berbisa atau enggak? Bisa nggak sih ular itu kita kenali itu dengan hanya melihat aja ini jenis yang berbisa, ini yang enggak gitu? Bisa. Contohnya yang paling mudah untuk orang adalah menghafal jenis. Waduh, menghafal jenis. Ya, itu paling mudah. Kalau kita menghafal jenis, tapi kan ular itu mirip-mirip gitu loh Mas. Nah, karena gini, ketika kita mengidentifikasi ular melalui warna, ular ireng, kobra ini, ya enggak? Ularnya ireng pasti kobra. Ular weleng, warna-warni, belang-belang, racun, pasti gitu. Jadi kan, itu padahal tidak bisa digunakan seperti itu. Contohnya, ular di depan kita ini satu jenis, tapi warnanya beda-beda, nggak bisa digunakan. Untuk ular, untuk pewarnaan tidak bisa digunakan untuk mengidentifikasi ular secara spesifik. Yang paling gampang menghafal jenis. Contohnya di Indonesia ini ada 394 jenis ular. Tapi yang berbisa itu hanya 80 jenis. Di Jawa Timur itu hanya ada 10 jenis. Hafalkan aja yang berbisa tinggi. Hafalkan aja yang berbahaya. Kenapa harus 10 kok cuman? 10 aja, berarti kalau nggak ada di luar yang 10 itu, berarti dia tidak bisa disabarkan dianggap aman. Dan itu Jawa Timur loh ya. Ternyata itu punya orang lepas habis dari Amerika. Wah itu orangnya pasti nangis yang kehilangan. Mahal pasti itu ya. Ini kok nggak ada di semua jenis, ini apa ya? Kamu dari planet lain? Oke, jadi itu tips bagus sih Mas. Jadi kita menghafal, jadi kita supaya bisa tahu juga itu yang jenis berbisa atau tidak seperti itu. Betul. Kalau ular air itu nggak berbisa berarti ya, yang biasanya
Ya, kalau untuk ular-ular yang apa jadi kesit, kesit itu kebanyakan tidak berbisa, karena ular berbisa tinggi itu dia lebih pede. Sekarang seperti yang itu ya, itu ya, sensor lah. Itu dia pegang senjatanya yang lebih pede. Oh, iya. Di sensor ya. Ular sama ular merasa punya senjata kan, aku berbisa tinggi nih, dia lebih pede, santai. Oke, jadi dia tidak perlu gesit-gesit ya. Kayak yang lain ya. Oke, Mas Baik mungkin ini terakhir, waduh, dia udah mulai gini-gini. Dia mau mencari jalan keluar. Dan ular itu karakternya berbeda-beda. Makanya kita menangani ular. Yang kita ajarkan bagaimana sih caranya menangani ular dengan aman. Nah, kita pelajari karakternya. Setiap karakter itu berbeda. Setiap ular memiliki karakter berbeda-beda. Beda ular, beda cara handlingnya. Beda ukuran, beda pula cara handlingnya. Sama-sama ular kobra nih, ular kobra 70 cm ke atas. Itu dengan ular kobra yang berpentas, cara handlingnya berbeda. Bisa disamakan. Oh, banyak sekali pelajaran yang harus kita hadapi ya. Makanya orang sekali gitu sih. Iya, capek gitu ya. Udah aku nggak ular aja capek. Emang mau hibur? Kenapa mau hibur? Gimana itu? Pakai tari ular.